Sebagian dari mereka sedang membangun kamera astronomi digital terbesar. Sebagian lain sibuk melatih model-model cerdas AI dengan superkomputer dan data. Sebagian sedang mengembangkan green steel, bagaimana memproduksi baja dengan hidrogen dari energi terbarukan. Mereka menyibukkan diri di dalam mencari, menemukan, mencari lagi, menemukan lagi, dan seterusnya. Sudahkah kita ambil bagian dari sebagian-sebagian kemajuan peradaban dunia tersebut? Atau kita malah mengambil peran di sebagian yang lain, terjebak di dalam logika ultra mistika, atau terjebak dalam kejumutan aksi kita sendiri masih merawat mentalitas inferior? Apakah kita akan diam saja dan membiarkan diri kita semakin tertinggal dalam kemajuan zaman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia, khususnya Amerika dan negara-negara di Eropa Barat, tengah berlomba mengembangkan berbagai macam ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban dunia. Mereka menyibukkan diri di dalam mencari, menemukan, mencari lagi, menemukan lagi, dan seterusnya. Demikianlah siklus harian, bulanan, hingga tahunan yang mendorong mereka selalu berprogres dan menjadi frontir dalam kemajuan zaman saat ini. Sebagian dari mereka sedang membangun kamera astronomi digital terbesar untuk mengintip galaksi Bima Sakti dan mempelajari materi gelap. Sebagian lain sibuk melatih model-model cerdas AI dengan superkomputer dan data, mencoba mereplikasi kecerdasan manusia, kemudian menanamkannya pada berbagai perangkat lunak dan keras di sekitar kita. Sebagian lagi berlomba-lomba mengembangkan quantum computing, komputasi yang kecepatannya 100 juta kali lipat dari kemampuan komputer biasa. Sebagian tengah meracik makanan suplemen untuk sapi yang dapat mengurangi gas metana dari sendawa sapi yang dapat memicu pemanasan global. Sebagian tengah menyiapkan, bahkan telah mengoperasikan taksi tanpa driver yang dapat menjemput dan mengantarkan penumpang layaknya mobil yang disupiri seorang driver. Sebagian lain tengah mengembangkan bahan bakar pesawat dari limbah minyak yang ada di dapur, limbah tanaman, limbah industri, dan sebagainya untuk mengurangi 4% pemanasan global yang disebabkan emisi yang berasal dari penerbangan. Sebagian mengembangkan obat untuk mencegah HIV, dan bahkan ada yang telah melakukan pengujian sebuah obat pada 5.000 orang dan menemukan obat tersebut 100% efektif mencegah. Sebagian sedang mengembangkan green steel, bagaimana memproduksi baja dengan hidrogen dari energi terbarukan untuk mengurangi 8% emisi karbon dunia yang disebabkan oleh produksi baja. Sebagian lain tengah mengembangkan terapi stem cell untuk berbagai kondisi, termasuk epilepsi dan diabetes tipe 1, dan telah membuahkan hasil yang menggembirakan. Sebagian lain dan seterusnya, yang kini menjadi sebuah pertanyaan, sebuah refleksi untuk diri kita sebagai bangsa yang telah merdeka adalah, sudahkah kita ambil bagian dari sebagian-sebagian kemajuan peradaban dunia tersebut? Kalau memang sudah, di bagian mana kita sudah ambil peran itu? Dan sejauh mana peran kita tersebut? Apakah sejauh tataran konseptual yang bercokok tahunan tanpa berani keluar jauh dari Menara Gading Academy? Atau sudah menjadi produk atau luaran yang telah sampai ke kehidupan masyarakat sehari-hari dan menyelesaikan berbagai macam permasalahan real di desa dan kota? Atau kita malah mengambil peran di sebagian yang lain yang membuat kita berhenti pada suatu titik di tengah laju pergerakan zaman, terjebak di dalam logika ultra mistika sehingga selalu betah menunggu keajaiban datang, atau terjebak dalam kejumutan aksi karena lebih senang duduk berjam-jam membicarakan segala macam kejadian sampai pagi. Kita sendiri masih merawat mentalitas inferior, warisan feodalisme di masa lalu, sehingga berjalan di hadapan manusia lain yang dianggap keramat, terpaksa membungkuk, hampir mencium lantai, padahal Tuhan menyaksikan. Anak-anak generasi muda kita kini merayakan kemandekan dengan berbagai macam tarian menghadap kamera depan. Sebagian lain mencari eksistensi, pengakuan lewat tawuran. Pemangku kebijakan yang digadang-gadang menjadi orang bijak, ada yang tak tahan godaan hingga berkongsi untuk korupsi. Penegak hukum yang tak tahan godaan menjadi rabun hukum dan malah ada yang menembaki rakyat dalam kerabunannya tersebut. Dan lain sebagainya. Kita jalan di tempat, sementara kita menyaksikan gerbong kemajuan peradaban dunia telah berangkat pergi. Apakah kita akan diam saja dan membiarkan diri kita semakin tertinggal dalam kemajuan zaman? Tentu jawabannya tidak.
Saya yakin banyak anak bangsa, pemangku kebijakan, dan penegak hukum yang peduli, dan segenap komponen masyarakat lainnya yang tidak ingin kita semakin tertinggal. Lalu sekarang, dari mana kita harus memulai? Karena ini sebuah refleksi, mari kita renungkan dan jawab bersama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.